Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, jumpa lagi kita pada hari ini untuk bincang-bincang tentang masalah kesolehan sosial dalam rangka membangun inti Gemilang. Nah, bersama kita pada hari ini ada Direktur Balai Putih Tiang Telu, Bapak Edi Sofian Gule, yang menjadi ahlul bait ya, sekaligus yang menggagas ini acara kita dengan tema membangun kesolehan sosial. Selanjutnya ada Bapak Dr. Kandidat Supriyadi SHMHI, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Ustadz Nurdin SIG, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap Ustadz kita. Senyum gitu ya. Kemudian selain itu ada Bapak Dr. Anus Ahmad Yani MT, Ketua PGRI Kabupaten Sumbawa yang gagah. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Terima kasih pujiannya. Kemudian Bapak Rahman Sembah SPD, Wakil Ketua PGRI Kabupaten Sumbawa. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam. Beliau guru saya juga nih, karena saya alumninya di SMP 1. Baik, hadirin sekalian, karena tema kita membangun kesolehan sosial, maka tentu kita ingin membuka pembicaraan ini melalui Ahlul Bait. Apa yang ada dalam pikiran beliau nih kan, supaya kita juga tercerahkan bahwa pemikiran ini mesti menjadi satu gerakan bersama yang bersinergi Dewan Pendidikan dengan PGRI. Oke, silakan Bang, tentang konsep kesolehan sosial. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya menyampaikan selamat datang kepada pengurus PGRI, pengurus Dewan Pendidikan, dan terima kasih kepada Bung Ais ya. Jadi kita hari ini, pagi ini berada di sebuah tempat yang kita namakan Balai Putih Tiang Telu. Dulu pada saat kita mengundang Pak Badrul Munir sebagai wakil gubernur dalam salah satu topik, beliau meminta saya itu mengganti nama itu menjadi Titel Institut, Tiang Telu Institut, tapi sama saja. Jadi apa tentang lembaga Titel Institut itu? Ini adalah sebenarnya sebuah wadah, tempat orang-orang muda pada saat itu, tahun 2005-2006 itu berpikir bagaimana cara dia itu memberikan kontribusi terhadap negara, terhadap bangsa dan tanah Sumbawa. Jadi mereka yang berbagai disiplin ilmu dan berbagai organisasi itu rutin mereka tiap bulan itu ada acara di sini untuk mendiskusikan apa saja hal-hal tentang kontribusi. Jadi bukan hanya dia berbicara tentang jalan masuk, tetapi mereka juga berbicara tentang jalan keluarnya dari sebuah permasalahan. Sehingga lembaga Balai Putih Tiang Telu Institut ini kita harap tetap eksis, ya kan? Apalagi hari ini saya kedatangan tamu dari beliau ini kan ini luar biasa. Jadi saudaraku yang saya hormati, kita punya banyak kegalauan sebenarnya. Ya. Kegalauan dari semenjak awal terbangunnya Balai Putih Tiang Telu Institut ini sudah banyak menjadi sebuah karya. Baik yang nasional, yang regional, yang lokal itu kita punya prestasi. Walaupun kita tidak publis, tetapi orang-orang tertentu tahu. Katakanlah tahun 2007 kita mengukir seminar nasional tentang tambang yang kita mengundang Pak Profesor Amin Rais pada saat itu, Profesor Suni Keraf dan beberapa tokoh nasional ngumpul di Sumbawa ini untuk berbicara tentang tambang itu, investasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, buah dari seminar itu bukan hanya sukses seminarnya, tetapi juga sukses hasil. Di mana negara pada saat itu dia bermimpi itu ingin mendapatkan divestasi dari tambang itu. Ternyata kita anak muda pada saat itu memberikan menjadi niscaya terjadi. Dan sehingga hari ini negara kita itu memiliki saham atas pertambangan yang ada di Indonesia. Artinya saya ingin mengajak kita berpikir bahwa sesungguhnya gagasan-gagasan, ide-ide yang hebat itu tidak mesti harus datangnya dari Jakarta. Ternyata pemuda Sumbawa juga mampu untuk membuat seperti itu.
Sehingga berlanjut bagaimana Newmont kita giring ke peradilan internasional di Belanda. Hanya kita membuat sebuah buku tentang prosedur seminar pada saat itu. Dan buku inilah sebagai data awal peradilan internasional di Belanda itu, arbitrasi itu menyidangkan PT Newmont Nusa Tenggara. Dan tidak ada satu orang pun yang memprediksi itu Newmont kalah. Termasuk beberapa ada senior manager, senior manajernya PT Newmont. Mereka mengatakan kepada saya, oke, Anda sukses seminar, tetapi tidak ada ceritanya Newmont, perusahaan sekelas Newmont itu akan kalah di arbitrasi. Saya mengatakan kami akan membuat sejarah di negara ini. Dan alhamdulillah di luar ya apa yang kita pikir, ternyata Newmont kalah itu, sehingga dia dinyatakan default dan dia harus membayar denda kepada pemerintah RI. Nah, hal itu kita mengambil momen yang sangat bagus karena secara global pada saat itu terjadi reformasi tambang dunia yang dipelopori oleh Venezuela dengan Hugo Chaveznya, kemudian Bolivia dengan Erik Moralesnya, sehingga itu klub lah. Ternyata pemuda semua itu mampu memanfaatkan momen seperti itu. Ini kita memanfaatkan momen. Nah, akhirnya kita mendapatkan divestasi. Sumbawa Barat mendapatkan limbah scrap yang miliaran rupiah setiap panen. Kemudian akan dibangunnya smelter dan lain sebagainya. Itulah karya kami di Balik Bukit yang tulus itu. Nah, di tingkat lokal ya, di ya, jadi ada rumah sakit, ada sekolah yang kita bangun dan lain sebagainya. Nah, kembali ke tema, nanti kita akan bahas di luar ini karena terlalu panjang. Saya melihat begini, tiba-tiba pemerintah Jokowi ini membangun sebuah lembaga yang namanya Badan Wakaf Indonesia. Teman-teman di BPTT ini mempelajari itu, menganalisa itu, bahwa terjadi kegalauan di dalam negara kita dalam hal pembiayaan. Sehingga kita punya hutang yang 6.000 triliun, kita punya kesulitan membayar dan lain sebagainya, pandemi yang tidak ada kunjung habisnya, sehingga semua potensi itu negara akan himpun. Nah, permasalahan yang muncul di titik lokal kita hari ini adalah bagaimana dengan dunia pendidikan kita. Kalau semua dana itu diserap ke Jakarta, diserap terkonsentrasi di satu titik, pemerintah kita mengatakan, oh kan ada dana bos. Pemerintah kita mengatakan ada dana yang 20% dari APBN kita itu dianggarkan untuk dunia pendidikan. Tetapi kita tidak pernah berpikir, ya, apakah negara ini menjamin makan daripada orang-orang duafa yang lagi sekolah, menjamin transportasinya dia ke sekolah, menjamin pakaiannya dan lain sebagainya? Kan tidak. Yang dijamin oleh pemerintah itu anda dia di sekolahnya. Ya kan? Tetapi kan mereka tidak berpikir tentang itu. Bagaimana mereka sekolah kalau baju nggak punya, kalau transportasi nggak punya, makan juga nggak ada. Nah, jadi inilah yang kita berharap ya, untuk mencari sebuah formula ya, yang kita ini bisa mengambil bagian dari situ. Nah, sehingga saya bilang sama teman-teman, tidak lain yang harus kita gagas itu adalah kita ingin membangun sebuah gerakan. Ya, bukan hanya sekedar yang sifatnya insidental, tapi dia ingin saya mengambil sebuah gerakan. Saya bercerita tentang yang skala nasional secara tadi itu, artinya bahwa kita ini punya trust sebenarnya. Tetapi kita tidak bisa kadang-kadang tercermat kita memanfaatkan trust itu. Dan saya mengundang Bapak-bapak ya untuk kita berpikir tentang gerakan. Nah, gerakan yang kita maksudkan di sini adalah gerakan bagaimana kita peduli. Ya, bagaimana kita membangun kesalehan sosial atau kecerdasan sosial yang orang katakan. Untuk efektifnya itu tidak ada pilihan lain bagi saya itu untuk menjamah lebih dulu daripada warga pendidikan. Karena kalau gurunya, kalau muridnya yang sudah masuk ke dalam sebuah gerakan, paling tidak begitu pergantian generasi 20 tahun akan datang, belasan tahun akan datang, mereka yang hari ini kuliah, mereka yang hari ini sekolah, nah 20 tahun akan datang dia sudah menggenggam dunia ini dan automatically bahwa gerakan ini akan menjadi lebih hebat. Nah,
Analogi dengan gerakan ini, kita pernah di zaman Orde Baru itu, kita mengenal Profesor Dr. Hayono Siono, Kepala BKKBN Pusat pada saat itu. Dia memulai sebuah gerakan menekan pertumbuhan penduduk dengan gerakan keluarga berencana. Begitu susahnya pemerintah pada saat itu meyakinkan masyarakat kita agar mau berKB. Bahkan militer pun itu dikerahkan untuk mengkondisikan psikologis massa pada saat itu agar dia itu dipaksa untuk berKB. Kemudian dia punya mantis KB-nya, punya peralatan, punya kantor dan lain sebagainya. Begitu besarnya anggaran negara ini dihajatkan untuk menciptakan sebuah gerakan. Dan hari ini ya, gerakan itu sudah membuahkan hasil. Apa indikatornya? Indikatornya adalah kalau ada orang yang berumah tangga hari ini, kemudian kita larang mereka berKB, mereka akan marah. Bahkan lebih nyata lagi, orang berKB sekarang ini dia sendiri yang mencari dokter spesialisnya, mencari dokter-dokter terbaiknya untuk memberikan layanan KB kepada mereka. Artinya apa? Bahwa gerakan itu sudah menjadi niscaya. Nah, mimpi kami itu adalah bagaimana di dunia pendidikan kita itu anak-anak datang ke sekolah dengan penuh kesadaran darinya, mau dia menyisikan 500 rupiah, 200 rupiah untuk masuk di sebuah kotak kita himpun, kemudian dana itu akan membiayai pendidikan kita yang tidak bisa dijamah oleh uang-uang negara ini. Nah, sehingga kita berharap ini menjadi masif pertemuan ini, Bung Ais, sehingga bukan hanya sukses kita syuting hari ini, kita mengambil rekaman hari ini, tetapi yang semaksud sukses itu adalah ini terejawantahkan di tengah masyarakat pendidikan kita. Oke. Demikian bincang kaitannya dengan perspektif Balai Putih Tingkelu terhadap gerakan kesolehan sosial. Nah, sekarang kita ingin memperkaya nih pemikiran ini. Kebetulan hadir Dewan Pendidikan ini, bagaimana merespon karena akibat dari situasi yang kita hadapi bersama COVID-19 ini, dua persoalan mendasar yang bikin kita terganggu. Pertama masalah pendidikan, dan kedua persoalan ekonomi. Dua ini adalah dua simbiosis yang tidak bisa kita pisahkan, gitu kan. Oleh karena itu kita butuh pencerahan ini dari kandidat Dr. Supriyadi sebagai wakil ketua dulu. Setelah itu nanti bisa dilanjutkan oleh sekjennya Pak Ustadz Nurdin untuk memperkaya pemikiran kita tentang gerakan kesolehan sosial, karena poin yang sementara ini saya catat itu bahwa pendidikan karakter yang ingin kita bangun di sekolah itu salah satu indikatornya adalah kesolehan sosial. Nah, silakan Pak Supriyadi dulu, setelah itu Pak Nurdin. Baik, terima kasih Bang Ais. Jadi para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini kita bisa berdiskusi bersama untuk memperbincangkan tentang membangun kesalahan sosial ya warga pendidikan untuk menuju NTB yang gemilang. Nah, jadi ini tema sangat bagus. Kemudian kepada tuan rumah juga kami sampaikan terima kasih. Pak Ais juga terima kasih, teman-teman dari PGRI juga kami ucapkan terima kasih. Memang seperti apa yang disampaikan oleh tuan rumah tadi, harus ada gagasan-gagasan yang kita terobos untuk kemudian bisa memberikan dampak positif terhadap dunia pendidikan kita terutama. Nah, ini juga bentuk daripada kesalahan sosial itu sendiri, Bang Is. Ya, jadi kita ngumpul begini untuk bicarakan urusan umat, itu juga adalah dalam rangka kesalahan sosial, ya. Jadi kalau kita bicara kesalahan sosial, ya, jadi makin itu lebih dekat kepada terminologi Islam, ya. Karena kata soleh itu kan ya dimiliki dalam kamus Islam, ya. Ada anak soleh, ada istri solehah, kan gitu. Jadi muncul sampai kepada persoalan-persoalan sosial sehingga timbul kesalahan sosial. Nah, kenapa kemudian tren ini muncul? Ya, memang ini kita bicara sedikit sejarah. Betapa dulu orang memperhatikan diri sendiri. Jadi kalau ibadah itu ya sendiri, ya tidak mau urus orang lain. Berjamaah ke masjid, ya tanpa mempedulikan tetangga. Soleh sendiri, ya kesalehan pribadi.
Bahkan dalam sebuah riwayat, ya, orang yang hanya mengutamakan kesalahan pribadi itu tidak lebih utama daripada mereka yang menuntut ilmu, apalagi dalam keadaan sosial, kesalahan sosial yang tinggi. Nah, dalam kita berbicara lebih jauh tentang pendidikan, maka kesalahan kami di Dewan Pendidikan tentu adalah mitra pemerintah, ya, mitra pemerintah daerah, ya, karena Dewan Pendidikan itu dari pusat, provinsi sampai kabupaten ada. Maka kita yang ada di kabupaten ini adalah mitra pemerintah daerah dalam upaya untuk menyukseskan pendidikan di Indonesia, wabil khusus di daerah kita masing-masing. Ya, apalagi ada PGRI yang tentu mitra juga dengan kita, bagaimana kemudian akselerasi ini kita bangun sedemikian rupa sehingga di Tanah Samawa ini betul-betul terwujud, ya, pendidikan yang kita inginkan bersama, seperti terwujudnya pendidikan karakter yang sama-sama kita sedang dengung-dengungkan sekarang. Bahkan dunia, tidak hanya di Indonesia, dunia juga sekarang mendengungkan pendidikan karakter. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa setidaknya ada 3 karakter, ya, atau yang hendak dibangun, ya. Ya, ada pengetahuannya, ya, kemudian ada feelingnya, ya, dan ada juga actionnya. Jadi percuma saja kalau hanya dia mengetahui pendidikan karakter itu ada, ya, seperti ini, tetapi dia tidak merasakan, Nggak punya empati. ya, tidak punya empati. Dan juga percuma yang 2 itu kalau tidak ada actionnya. Hanya kita tahu di teori di sekolah seperti ini, kita bersikap sama orang tua seperti ini, sama pimpinan seperti ini. Itu prakteknya. Dia punya rasa, dia punya pengetahuan, ya, tetapi dia tidak praktek dalam kehidupan sehari-hari, ya, nol juga. Jadi ketiga komponen itu, knowing, feeling, dan juga action, itu juga harus beriringan, berjalan. Barulah akan muncul pendidikan karakter seperti yang kita inginkan, ya. Apalagi kita di Sumbawa ini luar biasa. Ada semacam ungkapan kita di Sumbawa, besuai dunung senopo kamu, besuai dalam istilah perkawinan ini. Artinya apa? Pelajari itu semua sebelum Anda melangkah. Sebelum ada actionnya. Ketahui dulu, rasakan dulu, ya, baru action. Jangan action dulu baru merasakan. Ini kadang kebalik, ya. Jadi perlu itu. Nah, jadi inilah harapan kita. Jadi dalam konteks NTB Gemilang, sebagaimana tagline-nya Gubernur, tentu kita berharap di samping sentuhan-sentuhan dari Dewan Pendidikan, karena kami harus langsung dengan masyarakat, dengan komite, ya. Juga bagaimana kemudian kita harapkan perhatian pemerintah, ya, bagaimana kemudian Dewan Pendidikan dan juga PGRI dan stakeholder yang lain itu juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, ya, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Ya, artinya dalam semua segi, ya, untuk kemudian kita bangun pendidikan ini secara bersama-sama ke depan. Oke, hadirin sekalian, Pak Supriyadi sedang menyelesaikan S3-nya, ya, doktoral, ya, di Universitas Mataram, dan nanti insya Allah akan lebih memperkuat ini konsep-konsep pendidikan ke depan ini. Di samping beliau ada Sekjen Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa yang sejuk, gitu, ya. Kalau ceramah itu bikin kita tergugah, gitu. Pasti kajian spiritualnya terhadap kesalahan sosial ini lebih tajam, gitu, kan. Nah, coba Pak Ustadz bagaimana nih pemikirannya tentang gerakan ini? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saya berbaik yang kami hormati Bang Ais yang tetap eksis dalam segala aktivitasnya. Ada saudara kami kandidat dokternya dari Dewan Pendidikan, Bang Yani, masih muda, insya Allah, pemikiran muda, tapi ilmunya dia sudah tua. Ini yang coba dengan jadi ketua PGRI Kabupaten Sumbawa ini 5 tahun ke depan ini kita berharap adalah terobosan yang
paling tidak pasca kegiatan kita ini bisa kita laksanakan. Iya. Termasuk kanda saya ini Pak Rahman Sembah. Beliau juga orang-orang yang saya tahu juga punya potensi ya, dalam langkah menggerakkan dunia pendidikan kita, yang beliau sekaligus sebagai ketua forum kepala sekolah SMP se-Kabupaten Sumbawa. Pemirsa yang kami hormati, bincang perspektif membangun kesalahan sosial terkait dengan NTB Gemilang pada pagi hari ini merupakan langkah terobosan yang saya pikir luar biasa ya, dari orang-orang yang punya pemikiran yang bukan sekedar saja dalam lingkup pendidikan tapi juga dalam lingkup-lingkup yang lain. Tentu ini perlu diapresiasi dalam bentuk bagaimana apa yang coba digagas oleh beliau ini untuk kita coba laksanakan di dalam kehidupan keorganisasian kita, profesi kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang khairun nas ampauhum nas, yang sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah manusia yang paling banyak manfaat bagi manusia yang lain. Saya coba mengawali ketika kita membaca Quran surah Al-Imran ayat 122. Di situ Allah memberikan dorongan semangat, bahkan juga teguran bagi kita. Yang ayat tersebut mengatakan duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minan nas bihablim minallah hablim minan nas. Jadi kata Allah, di mana saja kamu berada, kamu dalam keadaan hina. Ini luar biasa. Kecuali orang-orang yang menjaga hubungan dengan Allah dan orang-orang yang menjaga hubungan dengan sesama manusia. Ini sengaja ayat ini kita coba awali seperti itu. Artinya begini, yang mesti harus kita punya dalam kehidupan ini bagi kita orang-orang beriman adalah dua kesolehan. Kesolehan spiritual kita, dalam hal ini hubungan dengan Allah yang begitu bagus gitu, seperti itu, dengan ibadah-ibadah kita yang secara rutin istiqomah kita laksanakan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya. Selanjutnya kita ketika itu sudah terbangun dengan sebaik-baiknya, insya Allah maka akan muncullah kesalahan sosial seseorang. Arti kesalahan sosial ini adalah merupakan bentuk daripada terjaga dengan baiknya hubungan sesama manusia. Hablum minan nas. Jadi untuk apa kita menjadi orang-orang yang ibadahnya hebat, misalnya hubungan dengan Allahnya hebat gitu, seperti itu, tetapi kita ternyata menjadi orang-orang yang tidak peduli sesama manusia gitu. Nah, jadi dua hal ini menjadi penting itu untuk coba ya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terkait dengan kondisi pandemi yang sampai saat ini ya belum redah ya, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Walaupun prediksi katanya ada yang mengatakan, Ketua Gugus mengatakan bahwa tanggal 17 Agustus berharap lah. Ya, selesai ini seperti itu. Tapi ini kan juga tidak terlepas daripada apanya ini qadarullah, ketentuan Allah. Sekaligus untuk memberikan kesadaran kepada kita manusia tentang apa sih sebenarnya yang sudah kita lakukan sebagai hamba Allah. Tapi kita harus yakin ya bahwa Allah dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya, tidak ada sesuatu yang sia-sia diciptakan Allah. Ya, walaupun lewat tangan-tangan manusia. Ya, yang manusia jahil pun, manusia kurang ajar pun lewat itu seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu Bang Yani sebagai ketua PGRI, dalam perspektif saya, sudut pandang saya,
ini menjadi momen yang penting untuk kita. Mengingat begini, salah satu kekurangan dunia pendidikan kita adalah sampai hari ini ternyata kita ya kurangnya kita guru dengan orang tua itu berkomunikasi. Ini kurangnya kita. Padahal kalau ini dibangun dengan sebaik-baiknya, terutama di era sekarang, maka apa yang dikatakan ya oleh orang-orang yang peduli terhadap pendidikan, keberhasilan BDR itu, belajar dari rumah itu salah satunya adalah ya kepedulian orang tua. Ya. Sekali juga memang kita berharap guru sekarang ini ya berharaplah kita ya secara berkala itu datang menjenguk anak-anak kita ke rumahnya mereka. Tidak perlu terlalu takut untuk itu misalnya. Toh juga protokol kesehatan kita terapkan. Ya. Kita datangi orang tua anak-anak kita gitu. Kita lihat ekonominya mereka, kita lihat keadaan proses belajarnya mereka, kita lihat misalnya proses ibadahnya mereka seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk atau wujud nyata kesalehan sosial seorang guru itu terhadap anak didiknya, bahkan terhadap orang tua itu sendiri. Kalau ini dibangun dengan sebaik-baiknya seperti itu, maka yakinlah lost generation yang ditakutkan oleh Mendikbud sekarang ini tidak akan terjadi. Karena penduduk Indonesia itu kan sebagian besar orang-orang Islam. Okay. Kalau ini bisa kita laksanakan. Artinya ini Bang Ais, saya ingin mengatakan ini, kalau ini bisa kita lakukan, maka apa yang digagas ini misalnya kita memberikan misalnya bentuk-bentuk misalnya kepedulian kita dengan memberikan bantuan-bantuan itu bisa efektif kalau kita itu mendatangi mereka, melihat mereka itu tentang beberapa hal yang kami sebutkan tadi. Saya pikir ini bisa kita laksanakan dan saya yakin kalau ini bisa kita laksanakan, maka ya imbas negatif pandemi ini itu bisa kita kurangi. Dan salah satu yang akan muncul nanti ya paling tidaklah apa yang menjadi program NTB Gemilang itu di bagian ketiga itu adalah itu bagaimana melahirkan atau membangun generasi yang sehat dan cerdas itu. Bagaimana mungkin kita bisa melahirkan generasi yang sehat sementara mereka siswa-siswa kita, anak-anak kita yang sampai hari ini mereka banyak yang tidak belajar. Ya, kenapa tidak belajar? Karena orang tuanya juga mereka kurang peduli. Kenapa mereka kurang peduli kata sebagian orang? Karena mungkin ekonominya mereka harus misalnya pergi ke ladang dan lain sebagainya. Nah, inilah yang perlu coba kita bicarakan untuk lebih lanjut. Terima kasih. Oke, demikian dari sekalian. Ya, Sekjen Dewan Pendidikan ini labelnya Ustadz, jadi pencerahan spiritualnya lebih dominan gitu kan. Meskipun poin-poinnya sudah masuk tadi itu, yang digarisbawahi pada poin ketiga tentang gerakan NTB Gemilang itu masuk itu barang itu. Tinggal kita coba implementasikan. Nah, hadirin sekalian, beberapa waktu yang lalu saya silaturahmi ke PGRI Kabupaten Sumbawa dan bincang-bincang dengan pengurus di sana. Dan ada yang menarik, dan makanya ini menjadi hal yang kita sinergikan pada hari ini, bahwa satu catatan saya, tagline-nya nih menarik, peduli dan sejahtera gitu. Nah, dua hal yang sangat saling menggoda gitu kan, peduli kemudian sejahtera. Jadi apa yang diharapkan itu masuk juga itu. Yang kedua, pada akhir perbincangan kami, teman-teman PGRI punya program juga kan, bagaimana membangun gerakan sosial itu. Tapi lebih lengkap, kita ingin dengar Ketua PGRI yang gagah ini untuk bagaimana menjelaskan ke kita programnya ini. Nanti bisa disambung oleh Pak Wakil Ketua. Silakan Bang Yani. Siap. Begini, Bung Ais, ini orang berpikirnya kreatif sekali, sama sih dengan Mas Edi, ini rekan kita juga, Pak Ustadz, Adinda, semuanya. Begini PGRI, kami pada dasarnya sekali lagi menyampaikan kami mengurus instrumen utama pendidikan, yaitu guru. PGRI, karena Persatuan Guru Republik, instrumen utama pendidikan itu ada pada guru. Kita tahu bahwa guru itu sebenarnya dia punya 4 kompetensi kan, yang kita tahu ada namanya kompetensi pedagogik, artinya kemampuan mengajarnya dia gitu ya, itu kompetensi pedagogis namanya. Ini dirasakan oleh anak siswa.
Yang kedua kompetensi profesionalnya, kemampuan secara akademik dia, dan ini dirasakan oleh siswa. Nanti ada kompetensi yang kedua lagi namanya kompetensi sosial memang ada, dan kompetensi kepribadian. Dua hal ini dirasakan oleh anak dan orang lain. Jadi dari 4 kompetensi ini, artinya ketika kita ngomong tentang kesalahan sosial, kompetensi ini memang sejak dari dasarnya sudah dimiliki oleh guru, karena memang harus dimiliki ini. Hanya memang dalam instrumen penilaian biasanya yang dilakukan oleh pengawas itu umumnya adalah kompetensi profesional dan kompetensi pedagogisnya. Sedangkan sosial dan kepribadian ini instrumennya sering sulit karena hanya bisa dirasa memang. Orang itu kok cepat marah, orang itu ubik, orang kan itu namanya itu hanya bisa dirasa. Kalau mau dites mau di apa itu sering sulit. Dia harus punya pengetesan yang lain, bisa jadi barangkali namanya tes psikologi atau apa namanya itu. Artinya apa yang kita bicarakan di sini secara keguruan itu sudah memang itu menjadi titik tekan sebenarnya di bidang ini. Kembali karena sudah dinyatakan tentang tagline kita peduli dan sejahtera, menurut saya dua hal ini seperti mata uang gitu. Karena memang kepedulian yang tercepat yang bisa dirasakan oleh orang yang memang kadangkala yang sifatnya kesejahteraan cepat sekali. Kita bisa saja peduli dengan orang, kasihan apa, jika tidak dibangun atas dasar kesejahteraan yang mampu. Tadi action kan ada nanti feeling, tadi udah ada pikiran feeling, lalu action itu ada instrumennya, yaitu instrumen kesejahteraan itu biasanya begitu. Maka dari itu di kami peduli dan sejahtera ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kami pisahkan. Kalau selama ini PGRI sering melakukan kata-kata tolong perhatikan GTT, pada dasarnya itu bagian dari kami membangun istilahnya kepedulian itu juga sebenarnya adalah ada pada kompetisi sosial bahasa itu. Oh iya, bahwa selama ini kami mengatakan kepada pemerintah karena memang itulah yang bisa kami suarakan sementara ini. Kami tidak punya instrumen kami bahasakan kepada siapa. Maka dari kami bangun kesejahteraan itu sehingga nanti ketika kami juga PGRI mampu memberi, pemerintah mampu memberi, hingga nanti mudah-mudahan kesejahteraan yang dimiliki oleh guru itu juga mampu dibangun. Di sekolah Mas saya sebenarnya Mas Edi, masalah ini sudah action. Di sekolah itu tiap Jumat itu mesti ada kotaknya, ada kotak. Di sekolah juga biasanya ada kotak-kotak yang terus-menerus diisi oleh teman gitu dan lain sebagainya. Nah, cuman selama ini memang yang seperti 500.000 rupiah itu cenderung arahnya ke musola sekolah gitu, itu arahnya dan lain sebagainya. Sehingga memang ya tinggal ini kita gerakkan saja lebih luas Pak Ustadz gitu, yang ada ini sering atau barangkali kita bantu anak-anak kita yang berada di sekolah itu sendiri. Tapi kalau sekolah itu sudah besar, bisa nanti meluas keluar seperti yang ada di SMP 1, kenapa tidak? Kan gitu. Karena memang sudah selama ini sekolah-sekolah sudah secara berdiri Bung Ais membantu membantu seperti ketika kami di SMK 1 bagaimana anak-anak itu kita berikan untuk zakat fitrahnya misalnya, atau pakaian seragamnya mereka yang tidak mampu diberikan, itu sudah ada. Dan di sekolah lain juga seperti itu berjalan, hanya masih di lingkup sendiri. Kalau dia lebih kayak di SMP 1, SMA 1, karena bisa jadi yang orang anak-anak yang bisa dibantu sedikit, sementara yang lebih banyak kan ini bisa keluar ini misalnya. Ini menjadi kita kan. Sehingga memang kami apapun bentuknya selama itu baik, itu silakan kita akan dorong, dan teman kami banyak. Dan alhamdulillah juga banyak sejahtera yang kepala SMP 1 kesejahteraan. Sudah mampu memberi, alhamdulillah. Itu beliau juga pengawas ya udah. Artinya pikiran, feeling sama actionnya udah bisa. Iya. Hanya kebetulan ada Dewan Pendidikan di sini ya Bung Ais. Kami mengundang Dewan Pendidikan sekiranya mau rapat di gedung PGRI, dia dulu silakan. Saya pikir kalau dipakai oleh orang kan pahala. Teman kami yang memberi sumbangan untuk bangun itu kan
langsung dapat pahalanya kan. Menurut saya gedung itu tidak berpahala Kak, yang bagi yang nyumbang kalau nggak dipakai. Tujuannya sama. Tujuan sama menurut kita Dewan Pendidikan dengan PDG sama. Jadi pendidikan daerah ini lebih baik gitu ya. Modelnya. Makanya siapa tahu nanti banyak hal-hal yang bisa kita komunikasikan. Kebetulan sekarang setiap hari buka Pak. Buka kok ada. Nah kami di PGRI pun sendiri dengan begitu ketika kami sudah punya ada sejahtera, kami sudah mengangkat di sana ada penjaga malam yang kami bisa beri penghasilan, dan itu sudah jadi istilahnya membangun untuk anaknya bisa jadi untuk beli pulsanya. Ada juga admin kami yang alhamdulillah sarjana lulusan UTS juga ya, lulusan UTS di sana. Kami pekerjakan di sana. Artinya yang tadinya nggak dapat pekerjaan ada dapat. Hal-hal begitu kan adalah bentuk bahwa kami sebenarnya sudah berbuat, Bang Ais. Tinggal bentuk komunikasinya seperti apa, gerakannya seperti apa, kami dukung selama itu baik. Ya. Poinnya PGRI siap action. Nah, sekarang kita ingin dengar ini dari Bapak Rahman Sembah nih, tambahan atau tambahan pencerahan. Silakan Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ais yang kita cintai, Mas Edi ini saya tahu dari dulu nih Pak. Ini pencetus gagasan dan ide yang luar biasa beliau ini. Sekaligus memberontak. Oh gitu ya. Tapi bukan radikal. Ya kan begitu. Kalau tidak berontak Republik enggak merdeka. Oke, silakan Pak. Dari pendidikan, Pak Tua, izin Pak Tua. Saya yang pertama ya salut dan terima kasih sekaligus ya kepada penggagas ini Balai Budi yang Pelu. Ya. Ini suatu, kalau menurut saya sih ini suatu kekayaan kita ya sekarang ini. Saya baru dengar nih, maaf ini. Ya ini kekayaan kita ya, suatu wadah tempat kita ya, bersuara, tempat kita berkreasi. Ya. Terima kasih Mas Edi. Ya. Terkait apa yang kita bincangkan hari ini, apa tadi itu? Kesalahan sosial. Pada prinsipnya yang disampaikan oleh Ketua tadi, kita di sekolah-sekolah sudah kita lakukan, cuma dalam skala kecil ya. Kemudian dengan tujuan yang mungkin sifatnya sementara. Nah harapan kami apa yang diutarakan tadi itu mungkin skop yang lebih besar dan jelas arahnya. Ya, misalnya ada sesuatu hal, misalnya terkait dengan apa, misalnya kemudian siapa, nah itu penting sekali nanti. Nah, kenapa ya? Kalau terkait dengan finansial, dengan apa, ini kan rentan sekali dengan hal-hal yang mencurigakan dan sebagainya. Walaupun sifatnya sosial ya. Nah, namun dalam hal ini niat baik seperti ini kami dari PGRI, kebetulan saya di NKKS ya. Tidak mudah, tidak gampang, tidak susah ya untuk kita implementasikan karena ini sudah kita lakukan. Misalnya ada Jumat, kemudian ada yang meninggal orang tuanya atau adiknya atau apa, secara spontanitas dana-dana itu ya, kesalahan sosial ini itu sudah terwujud seperti apa yang dilakukan. Namun itu kan hanya spontanitas. Belum gerakan. Belum gerakan. Kalau semacam gerakan kita yang sebesar ini lihat dari 500 atau 1000 ya, tidak berarti bagi orang per orang, tapi kalau itu sudah terkumpul ya, itu sangat luar biasa. Namun sekali lagi harus jelas. Saya rasa dengan kejelasan dan amanahnya yang kita lakukan ini, saya rasa ke depan itu tidak ada susahnya. Lebih terkait dengan misalnya dunia pendidikan. Nah, tidak untuk kemungkinan di sekolah tempat nyumbang itu juga mungkin ada sasarannya. Ya, mungkin yang perlu kita bantu, mungkin dalam bentuk sekolah kah, dengan bentuk pendidikan kah yang lebih tinggi, ya, yang selama ini tercecer misalnya seperti itu. Ada juga ya program pemerintah ya, KIP dan KIS itu. Ya itu juga tujuannya sama juga seperti itu ya. Namun kita tidak menutup kemungkinan ada yang tercecer ya. Yang tercecer itu bisa kita lewat sini ya. Terutama sekali ini kan sekaligus ya menanamkan karakter kepada anak-anak kita. Lebih-lebih saya pernah membaca bukunya
Pak Ngais ya, Pesultan. ada pesultan atau ada pedap itu sebenarnya di situ sudah lengkap sebenarnya. Kalau kita pelajari, apalagi kita bisa masukkan di dalam materi pelajaran, ada pedap itu budaya Sumbawa itu yang sangat luar biasa. Saya yakin mungkin dari orang-orang hebat itu mungkin belajar dari ini ya. Ada pedap karakter itu, karakter itu betul-betul sangat luar biasa. Ya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rahman Sembah atas pencerahannya. Langsung ke Dewan Pendidikan. Setelah mencermati pemikiran dari narasumber yang lain, nah, bagaimana kita coba mencari pola gerakan terhadap apa yang mesti kita lakukan dalam rangka mengimplementasikan kesolehan sosial itu sebagai sebuah amaliyah yang menjadi praktek daripada konsep pendidikan karakter tadi. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Bang Ais. Jadi dalam upaya menanamkan pendidikan karakter kepada anak didik kita dan juga keluarga besar pendidikan, khususnya guru, murid, dan orang tua murid, ya tentu harus ada pola yang kita bangun, gerakan-gerakan, sehingga ini tidak hanya menjadi teori di atas kertas dan diskusi saja, tapi harus ada gerakan yang nampak nanti akan dirasakan oleh masyarakat. Ya, artinya bahwa bagaimana kemudian pendidikan kita itu tidak hanya pada teori-teori semata. Harus anak-anak itu juga diajarkan bagaimana kemudian mandiri. Nantinya jangan sampai kita keluarkan lulusan yang kemudian menambah pengangguran. Mereka tidak tahu akan kemana setelah sekolah dan lain sebagainya. Apalagi mereka yang tidak beruntung melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kalau ada pergerakan-gerakan yang nanti umpamanya bisa membantu mereka dalam upaya merebut cita-cita, ya bekal dari awal dari kita seperti apa. Ya taruhlah umpamanya di dunia pendidikan seperti di SMK umpamanya, dilatih bagaimana supaya menjadi manusia yang mandiri, ya tidak berpangku tangan kepada orang lain nanti setelah tamat sekolah. Artinya ada skill yang diberikan, ada semacam kemampuan khusus ya yang diberikan oleh sekolah. Apalagi sekolah yang berbasis pondok pesantren juga itu saya rasa sangat bagus untuk menanamkan pengetahuan itu. Ya kita perlu ingat juga bahwa dalam hadis Nabi umpamanya Ustaz ya, kadal faqru ayyakuna kufran, sesungguhnya kemiskinan itu, ketidakberdayaan itu mendekatkan kepada kekafiran. Jadi dekat kepada kafir orang yang tidak berdaya ya. Kalau dalam bahasa ekonominya miskin barangkali. Nah sehingga perlu ada gerakan baik dari murid, dari guru, orang tua, ya umpamanya bagaimana mereka-mereka yang tidak mampu ini kemudian berdaya. Di samping memang walaupun sudah ada dana dari pemerintah, dana BOS dan apa itu namanya KIS dan lain sebagainya, KIP ya, Kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya. Ya salah satu contoh tadi seperti disebutkan ya, kita membiasakan keluarga pendidikan itu untuk berinfak ya, sedekah ya, 1.000 itu memang tidak ada artinya bagi satu orang. Tetapi kalau 1.000 kali 200-300 ribu warga Sumbawa sudah. Nah ini kemudian ya sehingga seperti apa pola-pola yang kita bangun tentu bersama pemerintah tentunya ya. Pemerintah akan mendelegasikan ke lembaga mana umpamanya ya, tentu ya Bang Ais juga mungkin perlu kita bicara dengan Basnas juga ya. Jadi betul. Basnas Kabupaten Sumbawa sebagai yang diberikan amanah oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk mengelola zakat, infak dan sedekah. Nah, jadi potensi Sumbawa luar biasa ya untuk ini kan lembaga resmi yang bisa mengatur itu semua. Nah, jadi supaya kita tidak salah arah ya, tidak kena dengan peraturan memungut sembarangan. Ini sekolah takut juga kan. Kalau kepala sekolah mengeluarkan edaran, sekolah mengeluarkan instruksi, maka dia salah ya, karena ada instruksi. Nah, ini yang ditakutkan memang sama sekolah semuanya. Tetapi ada cara yang memang oleh undang-undang berdasarkan Undang-Undang 23 2011 itu adalah penanganannya melalui lembaga resmi ya. Nah, yang penting terkoordinasi gitu kan. Benar. Dan bersinergi tentu dengan pemerintah daerah. Nah, jadi pola-pola seperti itu barangkali hal-hal yang perlu kemudian kita tingkatkan
di samping ini membangun karakter anak supaya rajin memberi. Guru juga jangan begitu terima gaji langsung masuk kantong, habis semua ke pasar. Nah, jadi harus sisihkan. Husmin amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim. Iya. Jadi ya gitu. Oke. Silakan Ustaz Nurdin tambahkan. Terima kasih. Terkait dengan keberadaan Dewan Pendidikan, tentu kami ingin berbuat banyak. Bagaimana memberikan beberapa masukan konstruktif terhadap pemerintah sehingga pendidikan kita itu akan semakin maju seperti itu. Nah, kaitan dengan apa yang kita bincangkan pada pagi hari ini menjelang siang ini, tentu perlu ada actionnya, Pak. Jadi action itu. Ya, bagi kami Dewan Pendidikan, karena sasarannya ini kan nanti kan rata-rata itu kan adalah pegawai. Iya. Yang selama ini kan dalam konteks kesolehan pegawai itu belum itu terlihat ya begitu masif dalam konteks ini, kelihatan gitu nih yang sudah arti bersinergi, terkoordinir kan belum seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika pegawai yang begitu banyak ini ya kita manfaatkan dalam rangka untuk membangun dunia pendidikan kita di bawah itu, ya entah itu melalui nanti keuangannya lewat Basnas tidak jadi masalah. Yang penting kita harus berbicara supaya jangan sampai nanti ada keluhan di tengah masyarakat, terutama di dunia pendidikan kita, ya khususnya guru-guru nanti mana manfaat untuk kita ini, kita jangan-jangan nanti hanya untuk bangun rumah saja model seperti itu. Padahal di sini ini membangun anak negeri ini generasi Sumbawa ini yang tadi Bang Edi sudah mengatakan di situ sudah ada Pondok Aisyah di situ yang akan diciptakan generasi yang berkualitas bukan dalam kualitas keilmuannya, bukan saja kualitas ibadahnya, tetapi juga kualitas ekonominya mau ditingkat dengan seperti itu. Nah, ini perlu kita backup model seperti itu gitu. Tingkat tanya seperti ini yang kita coba lakukan gitu. Jadi memberikan masukan konstruktif dengan kita coba mengadakan pertemuan dengan bupati nanti yang terpilih nanti, sehingga beliau itu menjadi orang-orang yang nanti paling tidak banyak lah arti itu masalah di akhirat gitu. Ketika berbicara misalnya, antum itu bupati misalnya, antum wakil bupati, sejauh mana antum itu mengajak umat ini untuk bersama-sama itu sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap generasi kita yang akan datang. Seperti itu yang kita harus. Kalau ini kita bisa lakukan, saya punya keyakinan itu dengan sinergitas kita, kolaboratif kita ya, ada PGRI, ada Basnas itu misalnya di situ ada Dewan Pendidikan misalnya. Apalagi ini ada STT yang terlihat model seperti sebagai penggagas yang utama, paling tidak ini itu akan insya Allah terbangun seperti itu. Oleh karena itu masukan kami selanjutnya adalah selain pertemuan nanti ini ada pertemuan kembali gitu model seperti itu. Nah terakhir mungkin di sini karena kami juga akan bekerja sama juga sebagai mitra kami di lapangan itu kan ada komite. Kami coba ingin bangun nanti. Jangan sampai komite yang ada, mohon maaf, ini ada sebagian imit yang mengatakan komite ini adalah orang-orang yang di situ ya ingin makan di situ modalnya. Kita ingin bangun nanti, kita berikan kesadaran supaya komite itu adalah orang-orang yang betul-betul peduli. Bila perlu nanti mereka ya sebagai ketua komite, saya punya mungkin masukan dan lain sebagainya, bisa saja nanti mereka menyumbang untuk sekolah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ya paling tidak ya yang tadi yang dikatakan ini oleh teman kami di Dewan Pendidikan, Pak Wakil Ketua sebagai sekretaris Basnas juga seperti itu gitu Pak. Jadi nanti terkait dengan apa yang diinginkan oleh kita semua, itu saya pikir kendala yang utama yang terjadi kita itu menyampaikan kepada sasarannya itu kurang tepat. Baik. Artinya kurang tepat begini, antum ini mau nyumbang sebegini. Biarlah dari kesadaran mereka. Saya pikir orang Sumbawa itu bahasa ngila sendiri lamin nyumbang 10.000 ya, tetapi dengan pendekatan keagamaan spiritual yang bagus,
saya pikir itu 100.000 itu terlalu kecil untuk akhirat mereka seperti itu. Mungkin ini yang kurang kita model seperti itu. Hanya berbicara masalah misalnya regulasi di ini dan lain sebagainya gitu. Seolah-olah kan merasa itu saya dipaksakan seperti ini. Ini kan yang kurang pas. Nah ini yang coba kita bangun seperti itu. Mungkin sekiranya itu. Oke. Memang kalau Dewan Pendidikan sudah bicara itu fatwa pun dibolehkan gitu kan. Apalagi sudah coba membangun komunikasi dan memperkuat bagaimana bupati terpilih bisa mengambil kebijakan strategis gitu kan, dan itu bisa ditindaklanjuti. Nah, PGRI yang punya 7.000 guru nih, berarti 7.000 kali sekian banyak siswa di masing-masing sekolah ini kan adalah kekuatan dasar dalam rangka membangun gerakan sosial itu. Tinggal persoalannya bagaimana sinergi ini dilakukan dengan Dewan Pendidikan dan pengambil kebijakan, kan? Karena ternyata ada temuan gitu kan, banyak guru-guru kita yang tidak berkesempatan dalam hal penguatan eksistensinya karena sampai sekarang ini ada yang tidak punya SK guru-guru ini. Padahal itu bisa disiasati oleh pengambil kebijakan supaya mereka bisa mendapat supporting dari pusat, gitu kan? Itu persoalan yang kita temukan di PGRI kemarin itu. Nah sekarang kita ingin dengar ketua sama wakil ketua ini, bagaimana penguatan kembali? Karena ini statement Dewan Pendidikan sudah menarik ini kan, nah tinggal eksekusi. Silakan Bang Yami, Bang Yani. Terima kasih Bung Ais. Ada hal yang memang harus kami akui terlambat untuk dibawa dulu. Nah, ketika kita mengeluarkan SK dari Bupati yang menyebabkan terhambatnya teman-teman kita punya NUPTK, karena zaman dulu aturannya untuk keluarnya NUPTK itu adalah harus dari pimpinan, istilahnya pembina pegawai negeri gitu, harus bupati dulu ya, baru sekarang ke kepala dinas. Nah, hal ini akan mempengaruhi teman-teman guru kita mempunyai NUPTK, lalu dia bisa masuk sertifikasi sehingga penghasilannya naik gitu. Padahal itu nanti akan punya dampak peredaran keuangan di daerah kita juga naik gitu loh. Jika itu dari dulu kita sudah tangani. Nah sekarang katanya sudah saya dapat bahwa lewat SK kepala dinas sudah. Nah, hanya memang tetap kalau kami dari PGRI dari aspirasi itu minta dari SK Bupati, dan ini akan mendorong teman-teman kami yang di lapangan punya penghasilan yang akan diberikan sebagai saya bilang empati saja itu sebenarnya hidup ini belum cukup, harus ada action yang punya ruang, jangankan berada di tetangga, bahkan lintas negara pun kadang-kadang bentuknya finansial bisa, karena kita sering dapatkan bantuan-bantuan dari Saudi, dari mana, itu menandakan bahwa itu jangkauannya ini sangat jauh sekali bisa terjadi. Nah sekiranya hal itu terjadi, maka juga ruang-ruang guru kita untuk melakukan aksi dalam bentuk kesalahan sosial ini menjadi lebih nyata, lebih kuat. Apabila itu dibuat seperti katakan tadi akan dibuat aturan-aturan, kami juga terima-terima saja gitu. Tapi yang jelas sekali lagi kita minta agar sebelum ke sana teman-teman guru kami ini dilayani juga dengan aturan-aturan yang memungkinkan teman kami memberi, kan gitu. Bang Edi, Bang Ais gitu loh. Sinergikan gitu loh, gitu sehingga jadi semuanya nyaman gitu. Masalahnya kemana dan lain sebagainya silakan kita atur, ada Basnas, ada kemana, apakah langsung ke yayasan di sampingnya, di mana terus masuk salah satunya yang digagas Putri Anissa. Itu kan hal istilahnya arah salurannya. Kalau ini besar banyak, ada semua juga dapat, dan kami guru juga menjadi nyaman. Artinya begini, kalau murid kami yang kami katakan anggap apa itu gizinya baik, ini kan akhirnya kan kita mengajar guru kami kan gampang masuk juga, Bung Ais. Ya kalau mereka ada belajar dalam keadaan lapar, ini apa yang bisa masuk? Akhirnya target kurikulum yang ingin dicapai oleh guru kami juga bisa tercapai. Semua saya kira tidak ada masalah. Selama hal baik kami pergi mendukung semuanya. Atau juga kehadiran PGRI Dewan Pendidikan sama demi bangsa ini menjadi lebih baik, anak-anak kita lahir generasi lebih baik, kan gitu Bung Edi ya. Baik. Tinggal diperkuat ini wakil ketua Dewan Pendidikan sekaligus ketua MKKS kan. Nah, lebih menukik ini karena bisa mempengaruhi kepala-kepala sekolah yang lain untuk berbagi pemikiran. Silakan. Bang Rahman. Ini pembicaraan kita kan semakin menarik ya. Saya tertarik yang disampaikan oleh wakil ketua tadi ya, Dewan Pendidikan.
apapun ya, yang ingin kita lakukan, saya rasa tujuan kita kan baik ini ya. Nah, namun jangan tujuannya baik ini ya tidak jelas misalnya. Nah, saya tertarik tadi regulasinya harus jelas. Ya, regulasinya harus jelas. Artinya program kita itu sasarannya apa? Tadi sudah salah satu ya. Jadi cuma jangan satu-satunya itu. Salah satunya ini, kemudian apa lagi, termasuk juga untuk melanjutkan pendidikan anak-anak kita yang terlantar itu. Ya, itu salah satu. Jadi ada beberapa indikator dan termasuk skala prioritasnya yang kita berikan. Nah, yang penting sudah jelas. Nah, namun kalau untuk guru-guru ya saya yakin dan percaya ya dengan keterlibatan Basnas nanti lewat itu ya, kenapa tidak? Kita di Lombok Timur ya teman-teman itu tidak ada masalah. Memang ada mencuat waktu itu ya. Tapi sekarang itu kan semakin hebat itu ya. Selain dari bisa kita bantu orang seperti itu, tabungan akhirat yang gitu ya. Betul. Ya, dan juga kita secara tidak langsung ya kita membersihkan diri sendiri kan gitu ya. Nah itu tertarik sekali, itu bagus itu gagasan ini. Ini mungkin titik awal dari apa yang kita inginkan seperti apa yang di Lombok Timur ya. Lebih dari itu ya misalnya ke anak-anak. Nah ini namanya kesalahan sosial ya sesuai dengan tema yang kita ingin terapkan ini, dan di situ juga mendukung untuk karakter anak. Kenapa tidak? Cuma kalau yang namanya kesalahan sosial, kalau sosial artinya semacam sumbangan yang tidak mengikat ya, berapapun kan gitu ya, berapapun. Nah saya rasa sah-sah saja, cuma mungkin nanti seperti apa yang disampaikan tadi, regulasinya harus jelas. Kemudian adakah dari bupati atau dari kepala dinas misalnya yang tindak lanjut dari pertemuan kita ini untuk mengesahkan atau memperkuat melegitimasi legitimasi gerakan-gerakan kita ini. Jadi saya rasa ini luar biasa. Memang kita terlambat sebenarnya ini. Tapi daripada tidak. Betul. Kenapa? Ya dengan kekuatan yang sebesar itu apa yang tak bisa kita lakukan, Pak? Cuma satu hal lagi nanti ya. Jadi saya sangat percaya sama Mas Edi ya, teman-teman kita semua. Cuma nanti kalau teman-teman yang lain juga lebih amanah ya. Saya rasa dengan amanah yang teman-teman kita yang memegang ini nanti, saya yakin yang kita harapkan 1.000 mungkin bisa berlipat-lipat. Siap. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih. Hadirin sekalian, menarik ini apa yang menjadi gagasan pemikiran yang berkembang melalui Dewan Pendidikan maupun PGRI Kabupaten Sumbawa. Saya ingin kembalikan ke yang punya hajat ini, Sohibul Bait ya. Bagaimana kemudian apa yang jadi tangkapan dari mutiara-mutiara yang berguguran dari orang-orang hebat ini kita tangkap untuk kemudian diramu sebagai sebuah gerakan kesolehan sosial dan diimplementasikan sebagai bagian juga dari program ITB Gemilang dan Sumbawa Gemilang berkeadaban. Nah, baru nyambung itu ke poin sinergi yang harus kita anukan gitu kan. Nah, setelah itu nanti kita coba tindak lanjuti juga, mesti ada MOU bersama dong. Iya, betul. Supaya jelas kita tidak hanya berwacana gitu. Oke, Bang Edi, silakan sebagai dulu baik. Dalam bahasa agamanya, jika engkau melihat sebuah kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan menggunakan tangannya. Tangan dalam pengertian ini kekuasaan, jaringan, kewenangan yang kita miliki. Jadi pertemuan pagi ini sebenarnya kita memanfaatkan kekuasaan kita masing-masing. Jadi kita ini tidak lagi tergolong selama-lamanya iman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kalau saya melihat dari pernah Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, pernah berujar untuk membuat sebuah karakter itu, kan kita mulai dari angan-angan, ya. Jadi angan-angan, kalau terus kita angan-angankan dia, maka dia menjadi ucapan. Kalau ucapan terus kita ucap, maka dia menjadi tindakan. Kalau tindakan terus kita lakukan, jadi dia habit, kebiasaan.
kebiasaan ini terus kita lakukan, jadi ada karakter. Jadi kalau di sekolah ngomong pendidikan karakter, saya selama ini masih belum bisa melihat kok ada 3 anak tangga kok langsung kita ngomong karakter building. Tetapi kita nggak pernah mengikuti anak-anak tangga. Dan ini adalah bagian dari anak tangga yang kita ingin buat itu, sehingga kita sampai kepada pembangunan karakter. Kemudian yang ketiga, ya tentu sinergisitas ini sangat penting. Siapa yang mengerjakan apa kan begitu, ya. Kalau di dalam kita berzakat fitrah, ya kan ada amil, Ustaz. Ya. Saya kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ketua PGRI. Di situ kan ada amil. Jadi ada orang-orang yang memang diperhitungkan di dalam perolehan zakat itu, yaitu amil. Ada hak amil. Kalau memang kita dipersepsikan sebagai amil, berarti kan kita punya hak juga di situ. Paling tidak kita bisa mengarahkan hak itu kepada orang-orang yang kita dekati, yang kita dekat, tetangga kita dan lain, hak suara lah. Ya. Jadi ini yang harus dipahami Pak Doktor, kebetulan di basis. Ini Basnas. Ini rezeki ini kan ibarat hujan, Pak. Ini jatuh kemana-mana, rezeki ini bahkan mengalir dia sampai laut. Nah, Basnas ini hanya 1 ember saja yang menada air hujannya. Kita ingin bantu Basnas hari ini, bagaimana membuat ember yang banyak untuk hujan ini lebih banyak ditada. Selama ini bekerja sendiri dengan melibatkan jaringan seperti ini, tentu lompatannya jauh lebih hebat Basnas itu. Ya kan? Sekaligus terjawab yang disampaikan oleh Pak Ketua MKKS tadi, kita butuh jaminan, penguatan, legitimasi. Kan terjawab di sini. Nah, bagaimana nanti di belakang mensinergikan kekhawatiran itu dengan amil yang kita bahasakan tadi itu, sehingga kita punya hak suara di situ. Hak menentukan kemana diarahkan. Nah, ini yang ingin kita bicarakan di belakang. Oke. Seperti itu kira-kira, Mas Ais. Kemudian yang terakhir, saya sudah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Saya sudah dapat rekomendasinya. Arti saya ini, kita ini sudah bisa melakukan sosialisasi ke SMA, SMK dan SLB. Nah, sekarang bagaimana dengan SMP, sehingga ini target 8.000 tadi ini nggak bisa kalau ini stuck di sini. Sehingga kita menginginkan juga ini program mewujudkan NTB Gemilang ini secara dideklar secara formal supaya gaungnya lebih hebat. Biar dulu gubernur datang ke kantor PGRI itu canangkan di sana. Dicanangkan di sana. Ini kan kita kepingin. Nah, ini kita begini-gini ini sebenarnya kan bukan tugas kita ANSI, ini kan tugas utama konstitusi ini negara mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian di breakdown melalui misi NTB Gemilang sehat dan cerdas. Ini sebenarnya tugas negara yang kita lakukan. Jadi undang saja dia, kalau saya pikir declare, undang semua orang, ini lebih masif dan kita lebih dipercaya oleh orang. Oke, poinnya tertangkap ya. Jadi kita coba upayakan nanti gerakan kesejahteraan sosial ini bisa menjadi gerakan bersama, lalu kemudian nanti ada kesepakatan bersama secara formal nanti kan diketahui, dilegitimit oleh Gubernur NTB dan Bupati Kabupaten Sumbawa dalam konteks Gemilang Berkeadaban itu. Saya pikir ketemu semua pemikiran kita. Nah, kita minta closing statement satu orang saja dari Dewan Pendidikan ini, sekaligus juga Sekjen Basnas, supaya sinergikan pemikiran yang ada ini sebagai sebuah kesimpulan ya. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi alhamdulillah sampai kita pada sesi terakhir closing statement kami bahwa yang pertama dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa ya, yang membawahi seluruh SMP dan SD serta TK PAUD ya yang ada di wilayah Kabupaten SMP, Sumbawa. SMA, perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi. Nah, jadi ini wilayah kami yang memang diamanahkan oleh undang-undang untuk mengatur itu. Tentu bekerjasama dengan pemerintah daerah.
kami sangat mendukung penuh apa yang digagas hari ini, ya seperti tindak lanjutnya seperti apa ke depan. Nanti tentu berujung di MOU tentunya ya, ada MOU yang akan dibangun, kesepakatan yang tentunya itu berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentu kita tidak boleh menyimpang daripada itu. Ya. Kemudian yang kedua bahwa apa yang menjadi harapan bahwa penanaman pendidikan karakter kepada anggota keluarga pendidikan ya di Kabupaten Sumbawa dan NTB pada umumnya itu kita upayakan bisa terjadi. Artinya tidak hanya pada anak murid saja, tetapi pada keluarga, ya pada orang tua, pada komite, guru-guru dan lain sebagainya itu juga tertanamkan kesalehan sosial. Ya, tadi banyak disebutkan bagaimana salah satu indikatornya adalah gemar berinfak bersedekah itu salah satunya saja dari sekian banyak ya kesalehan sosial yang ada. Nah kalau masalah tadi Pak Sohibul Bait mengatakan ya tadi ada Basnas ya sebagai salah satu lembaga. Memang Basnas adalah lembaga yang dipercaya untuk mengelola zakat, infak dan sedekah di seluruh Indonesia. Basnas RI ada di provinsi, Basnas provinsi dan ada di kabupaten. Kalaupun ada lembaga lain yang ingin ya maka bisa. Itu ada rekomendasi dari Basnas untuk membuat yang namanya unit pengumpul zakat. Jadi umpamanya di sekolah, di pondok pesantren mau membantu Basnas, membuat ember-ember yang banyak, itu namanya bisa membangun UPZ, ya, unit pengumpul zakat. Jadi legal lah pengumpulan zakat di instansi tersebut. Ya, jadi boleh, tidak apa-apa. Jadi Basnas bukan satu-satunya, tetapi dia punya kaki tangan. Karena nggak mungkin wilayah luas Kabupaten Sumbawa ini akan dihimpun sendiri. Maka di Basnas ya sekali juga sudah memiliki sekitar ada 45 sekarang UPZ yang sudah dimiliki oleh Basnas. Tentu kerjasamanya nanti ada di MOU dengan UPZ itu. Seperti apa akan kerjasamanya? Baik untuk Basnas, untuk UPZ tersebut seperti apa masing-masing akan diatur di perjanjiannya. Nah, jadi boleh, tidak apa-apa kalau mau salah satu legalitas hukum yang diakui oleh undang-undang seperti itu bisa. Jadi kita nggak khawatir lagi. Jadi guru nggak khawatir lagi mengajak anak buahnya untuk anak muridnya untuk berzakat, berinfak. Sudah ada UPZ kok di sini yang kerjasama dengan Basnas. Jadi tidak menyalahi aturan. Jadi saya kira itu ya upaya untuk membangun kesalehan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat ataupun khususnya di Kabupaten Sumbawa ini perlu ada sinergitas lintas kepentingan. Ya ada Dewan Pendidikan, ada PGRI, ada Balai Putih, kemudian ada pemerintah tentunya. Tidak bisa kita lepas dari pemerintah. Ya barangkali itu saja mungkin Bang Yes. Ke depan kita berharap ya Sumbawa lebih baik dan tentu sejahtera. Apa namanya ini tagline-nya? Sumbawa gemilang berkeadaban. Sesuai dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat ya, gemilang. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadirin sekalian, demikianlah bincang-bincang kita tentang perspektif gerakan kesolehan sosial bersama Balai Putih Tiang Telu, Dewan Pendidikan dan PGRI Kabupaten Sumbawa. Narasumber kita luar biasa sudah mencurahkan pemikiran dan gagasannya. Kita tangkap sebagai hidayah ini, sekaligus juga sebagai upaya bagaimana kita tindak lanjuti ke depan sebagai sebuah gerakan bersama. Terima kasih narasumber kita Bapak Arahman Sembah PGRI, kemudian Ketua PGRI Ahmad Yani, Dr. Supriyadi Dewan Pendidikan, Ustadz Nurdin Dewan Pendidikan, dan Ahlul Bait Edi Supriyan Guli. Terima kasih atas pemikirannya dan kita akhiri bincang kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.